Untuk para umat yang masih berada di bawah, dipersilakan untuk segera naik karena puja bakti akan segera dimulai. Sekali lagi untuk para umat yang berada di bawah, dimohon untuk segera naik karena puja bakti akan segera dimulai. Para umat dipersilakan untuk bertumbuh lutut dan bersikap anjali, serta membuka halaman 23. Arahang sama sambuddha bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakahato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Selanjutnya untuk mengawali puja bakti, saya akan menyalakan dupa dan lilin. Untuk para umat dipersilakan untuk menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja nama-Mu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk penamaskaran, mohon perlindungannya.
yang sempurna, kami memuja duduk benama sekarang. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Ya mamha mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satta ya saca mayang bhagavato dhammang rojema imehi sakare hitang bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Handamayang buddhasa bhagavato ubabhaga namakarang karomase. Handamayang saranaka manapatang bhanamase. Handamayang buddha nusatinayang karomase.
Handamayang Dhammanusatiknayang Karomase. Handamayang Sanghanusatiknayang Karomase. Handamayang Saca Kirya Gathayo Bhanamase. Handamayang Manggala Sutang Bhanamase.
Silakan dilanjutkan ke halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase.
Selanjutnya kita akan berlatih meditasi. Dimohon untuk para umat mempersiapkan posisi duduk yang rileks yang dapat menopang meditasi dalam waktu yang singkat ini. Silakan berfokus ke objek meditasi yang sering Anda latih dan segera bersiap. Meditasi dapat dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Para umat dipersilakan untuk membuka halaman 42. Marilah kita bersama-sama membacakan Pancasila Radhana. Mayang Bhante Nena Saha Pancasila Niyacam Dutiyampi Mayang Bhante Saranena Saha Pancasila Niyacam Tiyampi Mayang Bhante Tisaranena Saha Pancasila Niyacam Yamahang wadamitang wadita Ama Bhante Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato Samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami.
adiknadana, weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu micacara, weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada, weramani sikkhapadang samadiyami. Suramera majapamadatthana, weramani sikkhapadang samadiyami. Imani pancasikapadani, silena suganting yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti, tasma silang wisodaye. Selanjutnya para umat dipersilakan untuk membuka halaman 47. Marilah kita bersama-sama membacakan Dhammadesana Aradhana. Brahma caloka pati sahampati katanjalian diwarang ayacata santi dasata raja kacatika dese tudhamang anukam pimang pacang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Hananti bhogadu medang noca paragawisino boga tanhaya dumedo hanti anyewa atanang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh, tetapi tidak menghancurkan mereka yang mencari pantai seberang. Karena nafsu keinginan mendapatkan kekayaan, orang bodoh menghancurkan diri sendiri dan juga akan menghancurkan orang lain. Dikutip dari Dhammapada Tanha Waga syair 355. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, sebelumnya Sokihotu Namo Buddhaya. Selamat pagi.
Ya, pada kesempatan hari ini merupakan suatu kebahagiaan karena kita bisa berkumpul di ruangan Dhamma Sala ini. Ya, tentu dengan kondisi yang baik. Kalau ditanya apa kabar, pasti jawabnya baik. Ya, karena kalau tidak baik tidak bisa ke sini. Nah, dengan kondisi yang baik, maka kita semua bisa berkumpul di Dhammasala ini. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia, pada kesempatan hari ini, ya, Samanera akan menyampaikan tentang kekayaan. Apa yang terlintas di pikiran Ibu Bapak? Apa itu kekayaan? Nah, tentu kekayaan yang terlintas dari pikiran Ibu Bapak adalah harta yang berupa materi, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Ya, banyak orang yang mengejar kekayaan dengan bekerja setiap pagi, bangun pagi, setiap siang sampai malam. Demi apa? Demi harta kekayaan. Nah, Ibu Bapak serta saudara sedama yang berbahagia, perlu Ibu Bapak ketahui bahwa kekayaan itu ada dua. Yang pertama, kekayaan yang bersifat materi. Yang kedua, kekayaan yang bersifat non-materi. Kekayaan yang bersifat materi adalah kekayaan yang berupa mobil, rumah, perhiasan, dan yang lain-lain. Di mana kekayaan yang berupa materi ini bisa saja dicuri, diambil orang, dan hancur. Itu kekayaan yang bersifat materi. Akan tetapi kekayaan yang bersifat non-materi tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri, tidak bisa hancur, tidak bisa diambil oleh orang lain. Apa kekayaan yang bersifat non-materi? Sang Buddha menjelaskan dalam Sankirtadana Sutta. Ada 7 kekayaan yang mulia yang disebut Astadhana Arya. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, kekayaan yang berupa sada. Tahu sada? Tentu sada sudah tidak asing lagi didengar oleh Bapak, Ibu, dan saudara sedama yang berbahagia. Sada adalah keyakinan. Kepada siapa kita yakin? Kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yakin terhadap Tiratana adalah langkah awal yang kita jalani. Kalau kita sudah yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita akan yakin terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Karena apa? Sang Buddha juga mengatakan datang dan buktikan. Nah, itu yang dikatakan Sang Buddha. Maka kita harus mempunyai keyakinan dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak mempunyai keyakinan, apapun yang kita lakukan pasti dengan keraguan-raguan. Karena kenapa? Karena tidak memiliki keyakinan dalam diri kita sendiri. Kalau kita memiliki keyakinan, apapun yang dilakukan, maka akan membuahkan suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Karena keyakinan yang dimiliki. Nah, hendaknya kita harus memiliki sada atau keyakinan. Itu adalah kekayaan yang pertama. Yang kedua, sila. Sila di sini adalah moralitas atau perilaku. Nah, orang
akan selalu berbahagia ketika menjalankan sila dan mempunyai perilaku atau moralitas yang baik. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia tidak mempunyai sila atau moralitas yang baik, apa yang terjadi? Bahagia tidak? Tidak. Karena kenapa? Dicela oleh orang lain. Karena apa? Moralitas bisa disebabkan oleh 3. Yang pertama, ucapan. Yang kedua, perbuatan. Dan yang ketiga, pikiran. Nah, dari pikiran saja sudah menimbulkan perbuatan yang tidak baik. Apalagi ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia melakukan perbuatan buruk. Tambah-tambah dicela. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah perbuatan. Orang yang tidak berbuat, orang yang baik-baik, orang yang baik masih dicela. Apalagi ibu bapak yang melakukan perbuatan jahat, tambah-tambah dicela. Hendaknya kita menjaga perbuatan. Karena kenapa? Kita tidak mengetahui perbuatan yang kita lakukan ini baik atau buruk. Nah, pada saat ini ibu bapak telah melakukan perbuatan baik. Nah, itu yang harus ibu bapak kembangkan. Terus ucapan. Hendaknya seseorang menjaga ucapan. Kita berucap sesuai dengan apa yang dipikirkan. Berucaplah yang baik, jangan berucap yang tidak baik. Karena kenapa? Ucapan akan mengibatkan seseorang yang akan membenci kita. Seseorang yang akan membenci kita. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menjaga ucapan. Nah, itu adalah akibat dari moralitas yang tidak baik, yang tidak dikembangkan, sila yang tidak dikembangkan. Di zaman Sang Buddha, waktu itu ada sebuah cerita yang dimana ada seorang biku yang ingin membuat tempat tinggal. Biku ini menebang pohon. Di dalam pohon tersebut tinggal makhluk halus, yang dimana biku ini menyebabkan anak dari makhluk halus ini meninggal. Nah, lalu ibu makhluk halus ini berpikir ingin balas dendam terhadap biku tersebut. Akan tetapi ibu dari makhluk halus ini berpikir, ketika saya balas dendam, saya tidak akan keluar dari kehidupan yang sengsara. Pasti saya akan masuk ke kehidupan yang lebih buruk lagi. Nah, itu. Terus apa yang dipikirkan oleh ibu dari makhluk halus ini? Ia mencari tahu siapa guru dari biku ini. Karena kenapa? Karena biku tersebut sudah memiliki sila yang bagus atau moralitas yang bagus. Nah, jadi ibu makhluk halus ini tidak jadi membunuh biku ini. Karena apa? Karena ibu makhluk halus ini sudah mengetahui bahwa biku ini sudah memiliki moralitas yang baik atau sila yang baik. Nah, jadi ibu makhluk halus ini bertemu dengan Sang Buddha. Pada akhirnya ibu makhluk halus ini tidak jadi balas dendam. Nah, ibu bapak itu adalah ketika seseorang mengembangkan sila, maka kehidupannya akan damai dan tentram. Kenapa? Tidak ada celaan dari orang lain. Karena kenapa? Kita sudah mempunyai sila yang bagus. Ya, walaupun kita tahu ada saja yang tidak suka. Seperti itu. Tapi apakah kita juga balik tidak suka? Jangan seperti itu. Karena kita sudah mengerti dhamma dan mempunyai moralitas yang baik.
Nah, itu yang harus dikembangkan oleh Bapak, Ibu, dan saudara sedama yang berbahagia. Terus, kekayaan yang ketiga kekayaan yang ketiga ini adalah hiri. Tahu hiri? Ya, malu. Malu berbuat jahat. Tapi malu ini saya malu karena ada samanera di wihara. Jadinya saya malu. Jangan seperti itu ya Ibu Bapak. Malu ini dikembangkan ketika kita malu tidak bisa berbuat baik. Malu ketika kita tidak bisa mengikuti teman-teman kita yang berbuat baik. Nah, rasa malu ini hendaknya dikembangkan, tapi sesuai dengan yang dijalankan. Seperti ketika bertemu samanera malu. Jangan seperti itu. Kita bertemu bersama samanera. Nah, malu ketika kita berbuat jahat. Itu adalah kekayaan yang ketiga, hiri. Terus yang keempat, otapa. Takut akan perbuatan jahat. Siapa yang takut di sini ketika berbuat jahat? Ada? Semuanya. Pasti semuanya takut ketika berbuat jahat. Karena apa? Ketika seseorang berbuat jahat, maka hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dicari polisi, dicela oleh orang lain, dan dalam dirinya tidak mempunyai dan memiliki rasa ketenangan. Kenapa? Kegelisahan yang ada, gelisah memikirkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Nah, hendaknya kita memiliki otapa, takut akan perbuatan jahat. Terus yang kelima adalah bahu saca. Mendengarkan dhamma atau memiliki pengetahuan dhamma. Pada kesempatan hari ini, Ibu Bapak dan Saudara Sedama yang berbahagia telah melakukan 3 perbuatan sekaligus. Yang pertama, melalui ucapan apa? Baca parita. Yang kedua, melalui pikiran apa? Mengembangkan perasaan cinta kasih, meditasi. Yang ketiga adalah perbuatan, mendengarkan dhamma. Nah, 3 perbuatan baik yang telah didapatkan oleh Ibu Bapak pada hari ini. Bersyukur kepada kita yang bisa datang ke sini. Kita bisa melakukan baca parita, meditasi, dan mendengarkan dhamma. Hendaknya kita mengembangkan bahu saca, memiliki pengetahuan dhamma, dan mendengarkan dhamma. Ya, tentu Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama yang berbahagia, tidak hanya mendengarkan secara langsung. Sekarang udah banyak ceramah dhamma yang disiarkan melalui YouTube. Nah, untuk menambah wawasan tentang dhamma, kita juga bisa mendengarkan dhamma, ceramah dhamma melalui YouTube. Agar apa? Agar kita mempunyai pengetahuan dhamma yang luas. Nah, seperti itu. Itu adalah kekayaan yang kelima. Terus yang keenam adalah caga. Caga di sini ada yang tahu? Ya, kedermawanan. Memberi. Kita hendaknya berbagi atau memberi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan dipikirkan hasilnya. Yang penting kita ikhlas. Kalau kita sudah ikhlas, maka kita akan bahagia. Karena kenapa? Tidak memikirkan barang yang sudah diberikan. Apalagi ketika berdana. Hari ini uang saya habis segini-segini untuk berdana. Jangan dipikirkan. Hendaknya kita
ikhlas memberi dan berbagi. Ketika ada orang yang meminta sumbangan atau meminta uang, kasih dengan ikhlas. Jangan pikirkan untuk apa uang itu. Karena apa? Niat kita hanya memberi, bukan memikirkan untuk apa uang tersebut. Jadi ketika memikirkan uang tersebut untuk apa, berarti kita belum ikhlas dalam memberi. Nah, hendaknya kita harus memberi dengan hati yang ikhlas dan tulus. Bahagia saat memberi, sebelum memberi, sesudah memberi, dan saat memberi. Kita harus bahagia. Terus itu adalah kekayaan yang keenam. Kekayaan selanjutnya adalah kekayaan yang ketujuh. Apa? Ada yang tahu? Ibu bapak ada yang tahu? Tidak. Kekayaan yang ketujuh adalah panya. Tentu panya ini sudah tidak asing lagi bagi para ibu bapak. Panya di sini adalah kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini adalah hendaknya ibu bapak mempunyai kebijaksanaan. Kalau tidak mempunyai kebijaksanaan, maka ibu bapak akan berbuat semau-maunya. Kenapa? Tidak mempunyai kebijaksanaan, tidak mempunyai pengendalian diri. Kalau kita mempunyai kebijaksanaan, maka kita akan mengerti perbuatan ini baik ataupun buruk yang dilakukan. Kalau baik ya dilakukan terus-menerus. Kalau buruk ya jangan dilakukan. Nah, dengan begitu maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena kita memiliki kebijaksanaan dalam pengendalian diri, dalam melakukan sesuatu. Kalau orang yang tidak mempunyai kebijaksanaan, maka dia tidak akan bahagia. Karena apa? Entah baik ataupun buruk, dia tidak mau tahu. Yang penting dia lakukan. Kalau orang yang mempunyai kebijaksanaan, dia mengerti bahwa perbuatan ini buruk dan perbuatan ini yang baik. Nah, itu orang yang memiliki kebijaksanaan. Akan tetapi beda halnya dengan orang yang tidak memiliki kebijaksanaan. Nah, itu adalah 7 kekayaan yang sebenarnya. Nah, kekayaan ini akan selalu dibawa oleh ibu bapak yang akan menemani ibu bapak sampai ke kehidupan selanjutnya. Kalau harta, kekayaan berupa mobil, materi, yang lain, itu hanya menemani hidup ibu bapak hanya di dunia ini saja. Tidak bisa dibawa ke kehidupan selanjutnya. Akan tetapi 7 kekayaan ini adalah yang akan menemani ibu bapak ke kehidupan selanjutnya. Nah, hendaknya ibu bapak mempunyai pengendalian diri dalam berucap, bertindak, dan berpikir. Dengan begitu, maka ibu bapak akan memiliki kebahagiaan dan akan hidup damai. Kalau tidak mempunyai pengendalian diri, maka hidupnya akan kerusukan, tidak akan tenang, berbuat semau-maunya. Nah, seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini Samanera menyampaikan tentang 7 kekayaan. Yang pertama, sada, keyakinan. Hendaknya memiliki keyakinan terhadap diri kita sendiri. Terus yang kedua, sila, moralitas. Hendaknya mengembangkan sila dan menjalankan sila dengan baik. Yang ketiga, hiri, malu berbuat jahat. Dan yang keempat, otapa, takut akan perbuatan jahat. Yang kelima, bahu saca,
mendengarkan dhamma atau memiliki pengetahuan dhamma. Terus yang keenam, jaga kedermawanan atau memberi atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu panya kebijaksanaan. Nah, itu yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Semoga penyampaian pada hari ini dapat dimengerti dan dapat dipraktikkan Ibu Bapak dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupannya menjadi lebih tenang dan bahagia. Untuk itu, Samanera akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Anumodana atas Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Samanera. Semoga Dhammadesana tadi dapat membawa kemajuan dan kebahagiaan bagi kita para hadirin sekalian. Selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mulai Selasa 31 Mei 2022 hingga Kamis 2 Juni 2022 akan ada dana makan siang untuk Bante Jayasilo di Samadhiwidya. Lalu minggu depan 5 Juni 2022 Puja Bakti akan diisi oleh Bante Wiwitarato. Untuk informasi mengenai dana makan akan diinfokan lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang ingin menambah kebajikan melalui dana paramita, bisa berdana melalui kotak dana yang ada di belakang, atau melalui transfer yang nanti akan tertera di slide. Para umat dipersilakan bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Samanera akan meninggalkan Dhammasala. Selanjutnya, para hadirin dipersilakan untuk mengambil buku Dhamma Gita yang ada di belakang, karena akan ada sesi Dhamma Gita. Cek. Ya, kita melakukan Dhamma Gita ya hari ini. Mungkin masih waktu di perayaan Waisak, ini masih hanya di bulan Mei. Jadi kita mau menyanyikan lagu Hari Waisak.
kita bersama-sama di belakangnya itu. Ada halamannya soalnya. Oh, di slide ada. Ada di slide. Tak kira. Kita nyanyi bersama yang bisa, yang keras ya. Kita merayakan Hari Waisak ini ya. Dengan sukacita. Selamat Hari Waisak. Nanti bagi teman-teman yang berminat mungkin nyanyi bisa kita latihan bersama-sama ya. Yang hobi menyanyi. Lagu kedua, lagu baru. Lagu kedua ini masih lagu baru di Hari Waisak. Ya, di bukunya tidak ada, lihat di depan aja.
slide ya. Silakan dinikmati bersama. Oh, slide-nya nggak ada ya? Oh, belum. Ada, oh, ada. Ya, kita belajar. Tiba penuh cerita, 3 peristiwa Buddha Gautama, kelahirannya, penerangan sempurna, serta parinibbananya. Mari kita coba dengar ajaran mulia, praktekkan dhamma, jalankan sila, kembangkan bawana, beri rasa cinta untuk semua makhluk di dunia. Di hari Waisak ini, mulailah kau berbagi, lakukan dengan sepenuh hati, jangan kau berhenti, karma baik mengikuti, hidupmu kan berarti, jadikan diri pribadi yang penuh cinta kasih setiap hari. Mari kita coba dengar ajaran mulia, mempraktekkan dhamma, menjalankan sila, kembangkan bawana, beri rasa cinta untuk semua makhluk di dunia. Di hari Waisak ini, mulailah kau berbagi, lakukan dengan sepenuh hati, jangan kau berhenti, karma baik mengikuti, hidupmu kan berarti, jadikan diri pribadi yang penuh cinta kasih setiap hari. Marilah semua menghormati Sang Tiratana, dan kita ucapkan bersama, semoga semua berbahagia. Marilah semua menghormati Sang Tiratana, dan kita ucapkan bersama, semoga semua berbahagia. Di hari Waisak ini, mulailah kau berbagi, lakukan dengan sepenuh hati, jangan kau berhenti, karma baik mengikuti, hidupmu kan berarti, jadikan diri pribadi yang penuh cinta kasih, jadikan diri pribadi yang penuh cinta kasih setiap hari. Selamat Hari Waisak semuanya. Akan selalu berbahagia. Makasih. Makasih. Baik, itulah tadi dhamma kita yang dipersembahkan oleh Ailinda dan Saudari Agnes. Terima kasih banyak. Selanjutnya untuk melengkapi kebajikan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Pelimpahan Jasa. Para hadirin bisa membuka Parita Patidhana di halaman 122.
Handamayang patidanang karomase sidanikatasa yana nyani katanime tesanca bagino hontu satamanta pamanaka yepiya gunawan taca maihang mata pita dayo didame capya ditawa anye maja tawerino sata titan tilo kasming Buma catu yonika tuokara sangsaranta bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang Yecimang napa jananti dewalate sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino padan capar pontu desa sasi jatang subha. Untuk menutup puja bakti pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata pada halaman 23. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swaghato bhagawata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotiotu Namo Buddhaya.